Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari bekal haji. Hari ini kita berbicara tentang beberapa masalah. Di antaranya adalah wajib berkurban atau hadi. Hadi itu menyembelih seekor kambing atau sepertujuh onta atau sepertujuh sapi. Wajib mempunyai hadi bagi mereka yang mempunyai nusuk, ya. Artinya bagi mereka yang haji wajib untuk berkurban. Ini diperhatikan. Berkurban ini termasuk perkara yang wajib bagi orang yang haji. Kalau mereka tidak mampu dan tidak bisa, mereka bisa ganti dengan puasa 3 hari. Tapi siapa yang wajib dan haji yang bagaimana yang wajib? Kemarin kita telah bahas, haji itu ada 3 bentuk. Yang pertama haji tamattu. Ya, nusuk itu ada 3 bentuk. Yang pertama haji tamattu. Tamattu itu adalah yang dia di antara haji dan umrohnya terpisahkan. Dia ihramnya di bulan haji, untuk umroh. Kemudian selesai dia umroh, dia tawaf, dia sa'i, dia cukur. Begitu dia sudah halal, dia tunggu sampai datang musim haji. Ini namanya tamattu. Ini contoh. Haji kan dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Dia masuk itu Dzulqa'dah. Begitu dia masuk Dzulqa'dah, dia langsung tawaf, langsung umroh. Selesai umroh, dia tetap di Mekah, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika selesai tawaf, selesai umroh tadi, dia nunggu di Mekah, dia udah halal. Boleh pakai baju biasa, seperti orang biasa. Sampai nunggu tanggal 8 Dzulhijjah, dia langsung haji. Ini namanya tamattu. Ada umroh, ada haji, tapi dipisahkan dengan dia ada perbuatan yang halal. Haji seperti ini namanya tamattu. Yang kedua yang kita katakan kemarin adalah haji qiran. Yaitu mengkaitkan, menggandengkan antara umroh dan haji, lalu tawafnya dibelakangkan. Contoh, dia masuk pada tanggal 1 Zulhijjah atau dia masuk pada tanggal 5 Zulhijjah. Dia tawaf di 5 Zulhijjah. Belum selesai itu, dia sengaja menggantung tawafnya atau menggantung sa'inya. Kemudian dia haji ke Arafah tanggal 8. Selesai di Arafah baru dia tawaf lagi, tawaf untuk hajinya, untuk umrohnya. Jadi dikaitkan haji dan umroh. Umroh dan hajinya enggak terputus, tetapi ritualnya ntar diakhirkan. Yang terakhir adalah ifrad. Dia hanya melakukan haji, tidak, dia itu ihram dengan haji. Kalau dia sampai Mekah, dia tawaf kudum, dia langsung sa'i untuk haji, ya, sampai di hari Id. Ini kan 3 jenis nusuk. Di antara nusuk ini, yang 3 ini, yang wajib untuk memberikan hewan sembelihan itu adalah tamattu dan qiran. Adapun ifrad yang hanya mengerjakan haji tanpa ada umroh, enggak wajib.
Berarti yang wajib hadi adalah tamattu dan qiran. Apa itu hadi? Sembelihan. Orang yang tamattu yaitu orang yang umroh di bulan ini, perhatikan siapa itu orang yang tamattu? Yaitu orang yang umroh di bulan haram sampai masuk bulan haji dan dia halal, yaitu di antara bulan-bulan tersebut. Falau ahrama bil umrah qabla dukhul syahr Syawal baqiya fi Makkah, kalau dia tetap umroh. Jadi ya Allah. Jadi intinya tamattu itu kalau dia masuk Mekah, dia langsung umroh, selesai umroh, dia tunggu di Mekah, sudah pakai baju biasa, sudah selesai cukur, sampai tanggal 8 sudah masuk, baru dia pakai baju ihram lagi dari mulai hotel, itu namanya tamattu. Yang seperti ini wajib dia motong kurban atau hadi. Namanya hadi. Kalau kita di sini yang enggak haji namanya kurban. Nahar. Kalau di sana namanya hadi. Begitu juga orang yang nusuknya adalah nusuk qiran, menggabungkan antara haji dan umroh. Dia juga harus mengeluarkan, di antaranya adalah hadi. Ya. Kemudian catatan di sini tidak wajib membayar hadi, yaitu hewan yang disembelih, bagi mereka yang tamattu dan qiran kecuali dengan syarat dia hadir di Masjidil Haram. Ya, contohnya la yakuna min hadir, dia bukan termasuk orang yang berdiam di Masjidil Haram atau sekitar Mekah. Kalau dia seorang sekitar Mekah, maka dia tamattu, maka tidak wajib bagi dia mengeluarkan hewan atau sembelihan. Karena Allah berfirman, dzalika liman lam yakun ahlahu hadiril Masjidil Haram. Itu semua bagi mereka yang tidak datang saudarinya ke Masjidil Haram. Maka wajib hadi, itu hewan sembelihan tadi, juga untuk ahlu Jeddah. Pokoknya semua yang bukan ahlu Mekah wajib hadi. Kemudian bagi mereka kapan dia nggak mampu tamattu dan qiran, maka boleh membayar dengan harga kambing tadi. Kalau harga juga dia keluarkan takut duit dia habis, maka dia ya. Jadi gini, ada orang nggak mampu cari kambing, boleh bayar uang. Seperti itu. Kalau kapan? Kalau ketika haji, hadi di sini. Tapi kalau dia nggak mampu cari kambing, dia juga ngebayar nggak mampu, karena kalau dia bayar nanti nggak ada ongkos pulang. Famanitamata bil umrah ila haji famastaisaru minal haji. Barang siapa yang tamattu, hajinya tamattu antara umrah dan haji, maka carilah yang paling mudah dari hewan sembelihan. Allah yang mengatakan, faman lam yajid, barang siapa yang tidak punya hewan sembelihan, fasiyamu thalatha ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari di musim haji dan 7 hari kalau dia pulang rumah. 10 hari bagi mereka yang tidak punya hadi. Dan boleh berpuasanya di hari-hari tasyrik. Boleh. Tapi enggak boleh berpuasa di hari raya. Kemudian itu masalah hadi. Jadi yang wajib motong hewan dari 3 jenis haji adalah siapa? Tamattu dan qiran. Karena kedua ini melakukan umroh. Wajib. Adapun tamattu dan qiran dan ifrat. Adapun ifrat tidak wajib untuk hadi. Masalah berikutnya, bagaimana memilih hewan kurbannya atau hewan yang akan dipotong untuk hajinya? Boleh memilih onta, sapi, kambing, ma'iz, do'an. Boleh. Ya. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi alaihi wa ma ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am wa ibil wal baqar wal qanam.
Jadi kalau disebutkan bahimatul an'am itu umumnya adalah ibil, onta, sapi, dan kambing. Maka boleh bagi mereka watudzi wahidah min ghanam, dan satu ekor kambing fil hadi an sakhsin wahid. Ini perhatikan, satu ekor kambing untuk satu orang. Adapun untuk sapi dan onta, maka itu 1/7, sama kayak kita sedang kurban. Dalam hadis Jabir bin Abdullah berkata, amarana Rasulullah SAW an nashtarik fil ibil wal baqar kullu sab'atin minha bil badanah. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami musyarakah dalam ibil wal baqar, yaitu dalam perkara onta dan sapi. Wa kullu sab'atin minha fi badanah. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, kalau ditanya di sini. Oke. Juga kalau tadi apanya? Jadi jenisnya. Sekarang kalau ditanya usianya, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, hewan kurban tadi harus, atau kita katakan hewan apa nih kalau haji ya? Hewan yang dipotong ini harus sampai kepada umur dewasa, wajib. Yang kedua, ya, salamatu minal uyub arba'atil lati amara Nabi SAW bi'tiqaiha. Kemudian, ya, hewannya nggak boleh cacat, buta terlalu buta, sakit terlalu sakit, pincang terlalu pincang, atau tidak punya kaki satu, ini nggak boleh. Ini dia. Kemudian, wa amma makanu dzabh al-hadi fa fi Mina. Di mana kita memotong hadi kita itu? Ketika kita di Mina. Nanti ada ceritanya, tanggal 8 di sini, 9 di sini, 10 di Mina potong sembelihannya. Adapun waktu memotongnya adalah yaitu di hari raya. Idza madha al-qadru fi al-salati ba'da irtifa'i syamsi wa qad rumiha ila akhir ayyam tasyrik. Nah. Lalu bagaimana cara menyembelihnya? Menyembelih seperti penyembelihan biasa. Lalu pembagiannya, hewan kurban yang kita potong di sana, bagaimana pembagiannya? Maka katakan kullu minha at'imu ba'isal fakir. Amarana Nabi SAW fi hajah. Jadi fakulu minha, boleh kita makan dari hewan kurban kita itu. Fa'at'imu ba'sal fakir, dan berikan makan kepada orang lain. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan izin agar kita memberikan makan kepada orang lain dari hewan sembelihan kita tadi itu. Ya, ini masalah 3 jenis haji tadi. Ada haji apa? Ada haji tamattu, ada haji qiran, dan ada haji ifrad. Tiga-tiganya boleh. Yang paling afdal tamattu. Ya, Allah alam. Masalah berikutnya, perkara yang terlarang ketika ihram. Ini perkara yang mahdhuratul ihram ma yumna minhu muhar haj atau umrah bi salat aqsam. Dikatakan di sini mahdhuratul ihram, perkara-perkara yang merusak ihram. Yang pertama, qismun muharramun ala dzukur wal untha, perkara yang terlarang baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, qismun muharramun ala dzakar ala dzukur, ini yang diharamkan karena apa? Karena laki-laki. Yang berikutnya, qismun muharramun ala inath. Adapun muharram, fa ammal muharram ala dzukur wal inath fa huwa izalatu sya'r. Apa sih yang enggak boleh kita lakukan bagi laki-laki? Jadi
Di sini kita akan menegaskan ada 3 poin. Ada yang terlarang bagi laki-laki perempuan, ada yang terlarang bagi laki-laki saja, ada yang terlarang bagi wanita saja. Sekarang kita bicara dulu, ya, apa saja yang terlarang ketika sudah mulai ihram. Jadi ketika kita sudah pakai baju umroh di tempatnya, lalu kita bicara bismillah, maka di situ ya wala tahilu ru'usakum. Yang pertama, hilangkan izalatus sya'ar ra's bihalaqa aw ghairi. Enggak boleh kita mencukur rambut sampai selesai manasik kita. Ya. Yang berikutnya, bagi mereka tidak boleh mencukur kumis, motong kuku, atau apapun itu. Ya. Berikut yang ketiga, menggunakan minyak wangi. Orang haji nggak boleh minyak wangi. Ini hampir sama seperti umroh. Yang keempat, orang haji tidak boleh nikah. Ya. Yang kelima, sampai 6 di sini. Tidak boleh bagi orang yang haji itu bersenggama, peluk, cium, raba. Nggak boleh. Walaupun itu sama istrinya. Faman faradha fihinna al-hajj fala yarfath wala fusuq, kata Allah. Barang siapa yang diwajibkan haji untuknya, maka jangan dia berkata jelek dan kotor. Termasuk perkataan yang jelek dan kotor adalah seperti apa? Atau perbuatan yang jelek yang kotor adalah seperti mencium, meraba, main-main, yang akhirnya menumbuhkan syahwat. Ini hati-hati nih bagi yang menikah. Jangan sampai dia melakukan itu. Maka tidak boleh bagi yang fala yajuzul mahram an yuqabbal zawjatah li syahwat wa yamassu li syahwat. Jadi enggak boleh dia cium istrinya karena syahwat, dia raba istrinya karena syahwat, enggak boleh. Yang berikutnya, yang terlarang dalam ihram adalah jima, hubungan intim. Faman faradha fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, jadi orang berhubungan intim itu bisa membatalkan hajinya. Ini 6 daripada perkara yang dianggap bisa diperhatikan. 6 perkara yang terlarang di Masjidil Haram. Allah musta'an. Kita lanjut lagi. Ya. Di antaranya juga. Kita baca di sini lagi. Ya, oke. Sebentar. Tadi kita nggak boleh syahwat, nggak boleh hubungan intim, ya kan? Kemudian adapun rafasul jima, muqaddimatul jima asyaddu mahdhur. Rafasul jima itu pembukaan. Itu masih meraba, mencium. Adapun jima itu berhubungan intim. Maka itu yang paling terlarang, jima'u asyaddu mahdhuratil ihram. Berhubungan intim itu termasuk salah satu perbuatan yang membatalkan ihram. Ya. An yakuna qabla tahallul awal yatarattab alaihi syai'an. Wujubun fidyah ay badana aw baqara tujri'u ila udhiyah wa fasadul hajj alladhi yahsalu fil jima'. Jadi kalau ada orang berhubungan intim ketika dalam keadaan ihram, 2 konsekuensinya. Yang pertama, dia harus bayar fidyah. Seekor kambing atau sapi. Yang kedua, ya, dikatakan di sini, fasadul hajj alladhi hasala fi jima' walakin yazi itimamu wa qada'u. Harus bagi dia menunaikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sebelum tahallul awal. Adapun hubungan intim itu setelah tahallul awal, ketika hari-hari lempar jamroh,
sebelum tawaf ifadah, maka hajinya sahih. Akan tetapi yalzimuhu syai'an al-masyhur min al-adab. Yang berikutnya adalah fidyah. Fidyatus syad yadbahuha yufariqu jami'a al-fuqara wa la yakulu minhu syai'an. Ayakhruju ila hal. Di antaranya juga, di antara yang terlarang orang untuk ihram adalah, atau ketika orang ihram adalah menyerang hewan. Hurima alaikum saydul bahri wa ma dumtu hurum. Dan diharamkan bagi kalian saydul bar, tawanan daratan. Ma dumtu huruma. Nah. Kemudian dikatakan lagi di sini, bolehkah orang yang sedang ihram atau muhrim istadid saydul madhkur fala qatlahu wa bashara wa tasabubu iyana ala qatlihi. Nah, wa ama akal minhu fa huwa aqsamu thalatha. Ya, Allah alam, ini mahdurat, perkara-perkara yang terlarang ketika ihram. Ketika ihram, satu tadi apa? Memalingkan rambut-rambut. Yang kedua tadi menggunting kuku. Yang ketiga adalah menggunakan minyak wangi. Yang keempat adalah akad nikah. Yang kelima adalah bukan berhubungan intim, meraba, mencium, memeluk istri ketika sedang ihram, yang nggak boleh, apalagi pakai syahwat. Yang keenam adalah jima, hubungan intim. Nah, kalau dia hubungan intim, kalau dia melakukan sebelum tahun awal, maka dua, wajib fidyah. Wa fasadul haji alladhi hasala fil jima'. Atau bahkan bisa jadi rusak hajinya yang ada hubungan intim. Bisa jadi rusak hubungannya. Allah alam. Ya. Dikatakan juga di antara itu ada perkara yang haram bagi laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah, atau ada beberapa perkara yang khusus bagi laki-laki tanpa wanita. Yang pertama, ta'tiyatul raqs, menutup kepalanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mahram alladhi waqasat rihatuhu fil urf iksulu bima'i wasidr. Ya. Allah alam. Ini perkara-perkara yang berkaitan tentang haji tadi, yaitu tentang tidak boleh mahdurat, melakukan kelarangan-larangan ketika haji atau umrah. Allah musta'an. Ya, tidak boleh mencukur, tidak boleh potong kuku, tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh berakad. Allah musta'an. Di antaranya juga menutup kepala untuk laki-laki dan menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, ini enggak boleh. Ini enggak boleh bagi mereka yang ingin berhajian. Ya. Berikutnya adalah tata cara umrah. Sifatul umrah di halaman 59 kita bahas di sini. Jadi kalau saya ingin menggambarkan lebih ringkas lagi, ya, tidak boleh melakukan perkara-perkara tadi ketika haji ihram, nggak boleh. Jadi umpamanya kita masuk ke Jeddah, dari Jeddah kita sudah pakai baju ihram masuk Mekah. Begitu di Mekah kita langsung umrah. Selesai umrah bulan Dzulhijjah atau tanggalan haji bentar lagi. Kita tunggu di situ sampai haji datang. Itu namanya tamattu dan dia harus bayar dengan seekor kambing. Allahu a'lam. Ya. Ini masalah bagaimana sifat umrohnya Rasulullah SAW.
Setelah membahas tentang umroh, akan membahas tentang bagaimana tata cara hajinya Rasulullah SAW. Kita masuk kepada sifat umroh. Kan kita bilang tadi ada 3 cara manasik haji. Yang pertama furoda, ya, yang kedua atau apa? Ada 3 cara untuk haji tadi. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Tamattu itu memisahkan antara umroh dan haji. Kalau gitu apa umrohnya? Ini kita bicara sekarang umroh dulu. Umroh itu ihram dan tawaf, sa'i, cukur dan memendekkan. Ini dia. Ihram, tawaf, sa'i, cukur. Ihram itu niat untuk masuk ke dalam nasik talbiyah menggunakan pakaian ihram. Disunahkan bagi dia untuk mandi, sebagian dia mandi janabah, dan boleh menggunakan wewangian, ya, sebelum dia berniat sebenarnya. Liana wala yadur baqa'u ba'dal ihram. Adapun wangiannya tetap tersisa setelah ihram itu enggak mengapa. Adapun mandi ketika sedang ihram itu sunnah bagi laki-laki dan wanita. Ya, wanita haid juga seperti itu. Nabi SAW memerintahkan Asma binti Umair ketika melahirkan Muhammad bin Abi Bakar dalam Dhul Khalifah Hujjatul Wada. Rasul memerintahkan kepada dia, iktasili, mandilah, bersihkanlah. Nah, bersihkan dan mandilah. Allah alam. Kemudian bagi mereka yang ingin haji tamattu, ya, yusalli ghairu haid wa nifas salatul fardhah idza kana fi waqtul fardhah wa idza faraqa min salatil ihram wa qala labbaik Allah wa idza faraqa min as-salat ihram wa qala labbaik umrah labbaik Allahumma laka umrah labbaik la syarika laka labbaik innal hamda ni'mata lakal mulk. Hadi talbiyah rubama zada labbaik la ilaha labbaik ilallahil haqq labbaik. Wa sunna lirijal rab as-saut bit talbiyah. Allah alam. Dan disunahkan bagi, jadi gini, saya ringkas saja. Umroh itu dari mikot, pakai baju ihram, setelah pakai baju ihram bertalbiyah sampai ketemu Ka'bah. Begitu ketemu Ka'bah, talbiyah berhenti, langsung tawaf 7 kali. Selesai tawaf 7 kali, dia pergi ke sa'i 7 kali. Selesai sa'i 7 kali, dia cukur. Selesai. Itu umroh. Selesai dia berarti apa? Sambil selesai umroh ini dia nunggu datangnya masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti dia dikatakan hajinya haji tamattu. Allah alam. Ya. Allah musta'an. Sebenarnya di sini disebutkan rinci tentang masalah-masalah itu. Kesimpulan amalan yang dilakukan umroh. Yang pertama mandi sebelum ihram kalau mampu. Yang kedua menggunakan pakaian ihram seperti sarung dan lainnya. Allah alam. Enggak boleh pakai itu. Enggak boleh. Kemudian bertalbiyah. Bertalbiyah itu sampai ngeliat Ka'bah. Kemudian dia tawaf ke Baitullah 7 kali putaran. Kemudian dia sholat di makam Ibrahim. Kemudian dia pergi ke Safa wal Marwah 7 kali. Ya. Kemudian dia cukur. Maka laki-laki juga cukur. Perempuan juga cukur. Selesai cukur, selesailah umroh. Itu namanya umroh. InsyaAllah pertemuan akan datang. Kita akan membahas tentang masalah hajinya. Ya, atau mungkin waktunya kita lebih dekatkan lagi kapan kita akan bicara tentang hajinya. Allah alam. Ya, ini mungkin yang bisa saya bahas. Ada pertanyaan, tafadhol. Afwan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andri Zalni Kurniawan.
ingin bertanya dengan Ustadz, untuk tahalul yang terbaik itu di waktu kapan? Apakah di saat setelah umroh pertama kita datang, ataukah di nanti di Mina setelah dari Arafah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita baru datang, kita langsung umroh dan kita langsung tahallul, itu namanya umroh atau haji tamattu. Ini yang paling afdol. Tahallul lagi ketika nanti setelah kita, ini kan gini nih, saya ringkas lagi ceritanya. Haji itu cuman begini. Tanggal 8 pergi ke Mina. Di Mina kita duduk zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai tanggal 9. Tanggal 9 kita pergi ke Arafah. Di Arafah wukuf. Sholat zuhur dan asar digabung. Kemudian begitu mau terbit matahari di malam ke-10 atau mau gelap, pergi ke Mina. Di Mina besok kan tanggal 10 berarti. Besok tanggal 10 ini berarti di Mina setelah Arafah, setelah dia wukuf di Arafah, dia bermalam di Mina, besok paginya boleh lempar jumroh Aqobah. Lempar jumroh. Selesai lempar jumroh, ini sebenarnya dia ada tahallul awal. Sudah cukur dan sudah motong kambing, sudah tahallul awal, boleh ganti baju, tapi belum boleh dia berhubungan intim. Begitu dia selesai lagi, selesai dia tawaf lagi dia. Ya, tawaf ifadah. Begitu selesai tawaf ifadah, selesai cukur, selesai dia motong kambing, hadi, selesai dia juga sudah lempar jumroh Aqobah, sudah, maka dikatakan dia tahallul tsani. Tahallul tsani udah boleh pakai baju biasa, udah boleh hubungan intim istrinya. Jadi kalau ditanya kapan tahallul terbaik, memang dua-duanya tahallul. Ketika kita sampai, kita umroh lalu tahallul, itu namanya haji tamattu. Ketika tanggal 10 kita setelah lempar jumroh, kita sudah cukur atau kita sudah motong kambing, lalu itu juga dikatakan tahallul. Yang dikatakan nafar awal, orang bilang dia boleh ganti baju, tapi jangan dia hubungan intim. Jadi ada tahallul untuk umroh, ada tahallul ketika haji. Allah alam. Gini, saya ceritakan sedikit agar kegambar nih haji. Dari Indonesia berangkat tanggal 29 sampai Mekah. Begitu sampai Mekah, karena niatnya haji, maka di pesawat dia harus pakai baju ihram. Larangan-larangan ketika dia sudah pakai baju ihram, larangan-larangan bersenggama dengan istrinya, memeluk istrinya, meraba istrinya, apalagi hubungan intim nggak boleh. Cukuran nggak boleh, pakai minyak wangi nggak boleh. Umroh dia. Dari dia masuk Jeddah, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai ketemu Ka'bah. Ketemu Ka'bah dia putar 7 kali. Setelah itu, setelah putar 7 kali, dia sholat di Maqam Ibrahim, minum zam-zam. Setelah minum zam-zam, dia pergi ke Safa wal Marwah. 7 kali lagi bolak-balik Safa wal Marwah. Setelah itu dia cukur. Selesai tahallul dia. Ini tahallul untuk umroh atau haji tamattu. Dia masuk setelah tahallul ini, ternyata udah tanggal 2 Dzulhijjah. Dia duduk tetap di Mekah tanggal 2 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah. 2 sampai 8 Dzulhijjah dia udah bebas ngapain aja karena dia tamattu. Begitu 8 Dzulhijjah dia langsung siap-siap pakaian ihram lagi dari hotel. Pergi ke Mina. Di Mina dia sholat zuhur dan asar digabung, maghrib dan asar digabung, atau zuhur dan asar di waktunya, maghrib dan asar di waktunya, subuh di waktunya. Begitu subuh tanggal 9 baru dia pergi ke Arafah. Tanggal 9 nih. Tanggal 8 tadi di Mina, tanggal 9 di mana? Arafah. Ini puncaknya haji. Enggak sah orang kalau tidak ke Arafah. Maka ketika tanggal 9 dia ke Arafah, dia jamak sholat, jamak takhir antara zuhur dan asar. Setelah itu, dia pergi malamnya ke Musdalifah. Bermalam lagi di sana. Bermalam untuk besok malamnya adalah tanggal 10.
Tanggal 10 adalah hari raya bagi orang-orang Islam, 10 Zulhijjah. Dia ketika hari raya itu 10 Zulhijjah lempar jumroh Aqobah, jumroh yang paling besar, 7 butir batu. Setelah melempar jumroh Aqobah di hari itu, ya, dia boleh cukur, dia boleh motong kambingnya. Dia ada waktu, dia boleh langsung tawaf lagi, namanya tawaf ifadah. Itu tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau dia bisa lakukan ini, dia udah tawaf ifadah, ya, tanggal 10 tersebut. Dia sudah lempar jumroh, dia sudah potong kambing, dia sudah cukur, selesai dia. Tinggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah itu amalan cuma satu. Lempar 3 kali jumroh. Jumroh sughra, jumroh wusta, jumrah kubro. Dia lempar 7 batu 1 kali. Hari tanggal 11 dia lempar 7 kali, 7 kali, 7 kali, istirahat dia. Tanggal 12 dia lempar 7 kali, 7 kali, 7 kali, selesai dia. Mau lanjut hari ketiga boleh, mau tidak lanjut pun dibolehkan, hanya sampai tanggal 12 saja. Kalau sampai tanggal 13 maka itu afdal bagi dia. Allah alam. Jadi ini gambaran antara umroh dan haji, berarti dua-duanya ada tahallul. Lagi yang lain? Fadhal. Nanti akan saya ulang-ulang terus itu. Bila perlu dicatat. Tanggal 8 di mana, tanggal 9 di mana, tanggal 10 ngapain, tanggal 11, 12, 13 ngapain. Ini aja nih puncaknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari ini aja puncak-puncaknya haji. Allah alam. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan seterusnya. Allah alam. Ada pertanyaan lagi, tafadhol. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi dan kita ulang-ulang terus lagi urutannya agar tidak terlupakan, dan larangan-larangan tadi jangan dilanggar larangan-larangannya. Allah alam. Ini saja kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan waqaful majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.